Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita ada sebagaimana kita ada sampai dengan hari ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada bahkan di penghujung dari bulan Juli, karena penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Dan mari Tuhan, kami mau tetap serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang menutup dan membungkus dengan kuasa darah-Mu, untuk kami boleh beraktivitas, berkarya dengan pertolongan dari Tuhan. Dan sebentar hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tema renungan pada hari ini adalah kemerdekaan Israel dari Mesir. Kita akan baca 4 buah ayat yang terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, yang demikian bunyinya. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki bulan Agustus, dan tentu saja bulan ini adalah bulan istimewa, di mana bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati kemerdekaan. Sehingga temanya pun pada kali ini adalah kemerdekaan Israel dari Mesir. Saudara sekalian, saya bersyukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki pendahulu-pendahulu, pejuang-pejuang yang hebat. Saya katakan demikian karena di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ketiga dikatakan begini: "Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Artinya para founder, para pendiri bangsa ini mengakui benar bahwa selain perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, tetapi mereka mengakui dengan sungguh bahwa ada campur tangan Tuhan. Dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia benar itu adalah perjuangan yang luar biasa selama sekian ratus tahun. Tetapi juga disertai karena ada rahmat, ada berkat, ada anugerah dari Allah di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kalau saya mencari arti dari kemerdekaan, saya dapatkan bahwa definisi merdeka adalah sebuah kebebasan, lepas, dan tidak mendapat tekanan dari luar, tidak terjajah, dan bebas. Itu adalah kemerdekaan. Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang keimanan, maka kemerdekaan artinya terlepas atau bebasnya kita
dari cengkeraman perhambaan kepada kuasa-kuasa yang menentang Allah, bagi pemenuhan akan tuntutannya atas kehidupan seseorang. Artinya merdeka secara kerohanian adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Dan bersyukurnya bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Tuhan yang memberikan kelepasan, kemerdekaan sejati bagi setiap orang yang percaya. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat yang ada di atas, dari 4 ayat itu, maka dikatakan di sana bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan secara detail umat Tuhan yang berseru kepadanya, yang bermohon dan melakukan komunikasi dengan Tuhan. Kali ini, Bapak Ibu sekalian, saya membagi bahwa kemerdekaan itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama yang bersifat jasmani, dan yang kedua saya memaknainya dari sisi kerohanian. Dari sisi jasmani, Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan itu adalah bentuk kerjasama antara manusia sebagai rekan sekerjanya Allah dengan berkat, dengan rahmat, dengan anugerah dan kemahakuasaan Allah. Nah, yang saya maksud yang pertama, bahwa contoh bagi seorang pelajar, bagi mahasiswa, barangkali dia merasa bahwa aku kepingin sekali terlepas dari persoalan-persoalan ujian, persoalan-persoalan tugas di kampus, di sekolah yang membuat saya untuk menjadi sukses harus tertolong dari keadaan ini. Ya, maka Tuhan yang saudara dan saya sembah mampu untuk memberikan kemerdekaan berupa kelulusan, keberhasilan, tentu dengan berdoa, tunduk, sungguh-sungguh, dan kita belajar dengan sangat baik. Yang kedua, contoh bagi seorang atlet, saya kepingin sekali menjadi juara. Ada beban yang menekan saya atas target-target yang dibebankan oleh pelatih, misalnya begitu. Sekarang ada Olimpiade di Prancis, oleh pelatih, oleh bangsa. Maka ketika atlet itu berlatih dengan sungguh-sungguh, dia berdoa, mengandalkan Tuhan, Tuhan mampu membuat dia lepas, merdeka dari beban tadi dan menjadi juaranya. Seperti di atas saya katakan bahwa pejuang Indonesia, para pahlawan Indonesia berperang dengan sungguh-sungguh, berjuang mati-matian sambil mereka berdoa. Maka dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur, maka bangsa Indonesia merdeka. Seorang pasien, dia berobat ke dokter, mencari orang yang ahli, itu adalah bagian dari usaha kita sebagai rekan kerjanya Allah. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah sanggup memberikan kemerdekaan, kelepasan melalui tangan para dokter, melalui obat, atau melalui mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada dia. Artinya bahwa Allah andil, Allah memberikan rahmat, dan disertai tentu dengan usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai rekan sekerjanya Allah. Allah sanggup kok melakukan segala sesuatu dengan mujizatnya. Saya pernah mengalami. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara saya dimerdekakan. Merdeka yang sejati karena Tuhan menolong kita. Yang kedua, bicara tentang keimanan. Merdeka secara iman. Dikatakan di sana tadi bahwa ketika umatnya berseru, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan umatnya secara detail. Bagi umatnya yang berseru, berusaha, memohon atau berkomunikasi dengan dia. Makanya saya senang sekali menyanyikan lagu Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu. Karena Tuhan secara detail memperhatikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada orang yang senantiasa merdeka, bebas dari masalah, tanpa beban, tidak ada. Dan Tuhan juga mengerti benar bahwa
manusia ada dalam belenggu dan ikatan dosa, dalam pasungan dosa, dan dia tahu manusia perlu kemerdekaan. Itu sebabnya maka dihadirkanlah Yesus Kristus sebagai juru selamat, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, tadi 4 ayat tadi menceritakan tentang bangsa Israel yang lepas dari perbudakan di Mesir. Apa kaitannya dengan kita pada saat ini? Saya ingin ingatkan dalam sebuah ayat di 2 Tawarikh 7 pasal yang ke-14 dikatakan di sana begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu saudara dan saya berdosa. Tetapi ketika kita mau percaya, beriman, memohon pertolongan dan kelepasan itu pada Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan itu menjadi bagian dan milik Bapak Ibu Saudara dan saya. Bangsa Israel keturunan dari Abraham dimerdekakan olehnya. Bangsa Israel pada saat itu dimerdekakan dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29 dikatakan, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Artinya apa? Israel adalah sebuah nama yang diberikan pada keturunan Bapak Abraham. Dia menjadi umat pilihan. Dia dimerdekakan. Dia dilepaskan. Dan sekarang di dalam Galatia pasal 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah Israel rohani yang dicintai Tuhan, yang bila kita berteriak minta tolong, maka Dia Allah yang setia dan adil akan memberikan kemerdekaan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau kita ingin merdeka seperti bangsa Israel bebas dari Mesir, caranya apa? Beriman, percaya, berdoa, berusaha melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Hidup berpaut, melekat erat. Dan bersyukur di gereja kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, diberikan wadah-wadah, kaum pria, kaum wanita, kaum muda, remaja, kemudian umur panjang. Bahkan di dalam bulan-bulan di mana kita melakukan aktivitas, ada humble-humble yang mestinya kita bisa membangun, saling menguatkan, mengisi kehidupan rohani kita, supaya kita semakin erat dengan Dia dan menunjukkan bukti, salah satu bentuk bukti keimanan kita. Ketika kita percaya, maka kemerdekaan itu menjadi bagian dan milik Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Kami bersyukur bahwa di dalam belenggu dosa, penjajahan kuasa kegelapan, Allah sanggup memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kami. Sebab itu ajari kami Tuhan, untuk kami mampu berkomunikasi, bermohon, terhubung erat dengan Tuhan, untuk kami berseru dan kami berusaha mencapai kemerdekaan yang sejati dengan beriman, dengan berusaha untuk selalu mendekat dengan Engkau dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami rindu kemerdekaan kami ini bukan hanya menjadi milik kami, tapi menjadi orang-orang di mana kami memberikan kesaksian melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita adalah orang-orang yang merdeka. Mari maju terus bersama dengan Tuhan dengan melakukan yang terbaik melalui setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.